terkait video yang masyarakat dan publik saksikan, saya perlu meluruskan bahwa yang pertama, sebagai pimpinan DPRD, saya sudah memberikan ruang dan waktu yang begitu luas kepada anggota DPR yang terhormat untuk menyampaikan tanggapan mereka soal hasil pengamatan mereka selama melakukan tugas pengawasan. Dan hampir 17 anggota DPR itu telah menyampaikan, ada yang menyampaikan dengan suara yang senyum-senyum saja, ada yang setengah-setengah keras, dan ada yang paling keras. 17 anggota DPR menyampaikan pikiran yang sama, supaya tidak ada interpretasi miring terhadap lembaga DPRD yang terhormat. Saya perlu menjelaskan ini dan mendudukan ini guna menjaga kewibawaan lembaga DPRD. Karena itu saya harus memastikan bahwa dari sisi agenda, tanggal 28 April 2020 itu DPR melakukan rapat pimpinan DPRD dan Badan Musyawarah. Di situ dijelaskan untuk mempersiapkan DPRD dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas reses DPRD untuk masa sidang 1. Tetapi dalam agenda tersebut muncul lagi ide dan pikiran dari teman-teman Badan Musyawarah. Sedapatnya kita lebih awal sebelum reses harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID di Kabupaten Maluku Tengah. Dan karena itu kami lalu memutuskan untuk rapat itu berlangsung pada tanggal 29 April tahun 2020. Ketika diundang tim gugus, pada saat tanggal 29 itu lalu muncul pikiran dan tanggapan dari saudara-saudara anggota DPR. Kalau bisa rapat tanggal 29 itu kita menghadirkan Ketua Tim Gugus Kabupaten Maluku Tengah. Akhirnya sebagai pimpinan rapat saya men-skorsing rapat itu untuk dilanjutkan pada tanggal 30. Dan pada tanggal 30 itu rapat antara pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, dan tim gugus itu dilaksanakan. Kalau saudara-saudara mencermati betul apa yang diviralkan oleh video secara menyeluruh, saudara-saudara bisa menyimpulkan. Di sini saya tidak menjelaskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi saya perlu mendudukan supaya publik juga memahami sesungguhnya. Jangan sampai DPRD dikambing hitamkan. Saya tekankan ini soal kewibawaan lembaga DPRD yang terhormat. Oleh karena itu, terkait video yang masyarakat dan publik saksikan, saya perlu meluruskan bahwa yang pertama, sebagai pimpinan DPRD, saya sudah memberikan ruang dan waktu yang begitu luas kepada anggota DPR yang terhormat untuk menyampaikan tanggapan mereka soal hasil pengamatan mereka selama melakukan tugas pengawasan. Dan hampir 17 anggota DPR itu telah menyampaikan, ada yang menyampaikan dengan suara yang senyum-senyum saja, ada yang setengah-setengah keras, dan ada yang paling keras. 17 anggota DPR menyampaikan pikiran yang sama, supaya bagaimana Pemda dalam hal ini gugus tugas dapat memaksimalkan penanganan COVID-19 ini di wilayah Maluku Tengah. Hal mana itu dapat kami jelaskan. Teman-teman anggota DPR itu menekankan supaya ada pengawasan dari orang-orang yang datang ke Maluku Tengah. Karena itu harus ada pengamanan pos yang ketat. Penyediaan APD yang benar dan yang lengkap kepada para medis yang menangani pasien-pasien COVID-19. Di lain sisi, DPR juga menekankan supaya dana-dana desa itu secepat mungkin diselesaikan. Di bagian lain, DPR juga butuh ada transparansi dari pihak tim gugus terkait dengan penggunaan anggaran untuk penanganan COVID di Kabupaten Maluku Tengah. Hemat saya, kalaupun kita simpulkan, banyak yang sudah dicakapkan oleh teman-teman anggota DPRD. Bahkan kami dari fraksi pimpinan DPRD pun kami diserang
baik PDIP, baik Nasdem dan Gerindra. Anggota kami bicara semua dengan suara yang lantang. Karena itu di sini saya perlu meluruskan. Kalau ada yang mengatakan dan menyaksikan dan mendiskusikan dalam diskursus tertentu bahwa DPRD tidak bicara, itu tidak benar. DPRD takut bicara karena tidak mau bicara karena takut tidak dapat proyek, itu juga tidak benar. Dan apa yang dikonstatir oleh anggota DPR yang diviralkan itu saya juga harus mengklarifikasi. Kami tidak dalam membela diri. Harian gugus tugas telah menjelaskan dari sisi penganggaran dan kami anggota DPR bisa memaklumi itu. Begitupun juga dari Kepala Badan Pemberdayaan, begitupun juga dari Kepala Dinas Kesehatan. Itu telah diterima secara baik oleh pimpinan dan anggota DPRD. Di lain sisi ada bagian-bagian yang menjadi stressing anggota DPRD. Karena itu DPRD menekankan pada saat itu, DPRD memberikan deadline waktu 1 minggu untuk eksekutif dalam hal ini tim gugus menyelesaikan kelemahan-kelemahan yang ditemukan oleh DPRD pada saat melakukan pengawasan. Di sini juga saya perlu meluruskan beberapa hal yang harus saya kemukakan ke publik. Kalau teman-teman beranggapan dan memahami bahwa mereka membutuhkan kehadiran ketua tim gugus tugas dalam hal ini Bupati, sesungguhnya ketika saya membuka rapat pada tanggal 30 itu atau memulai rapat, mereka sudah melakukan interupsi bahwa kita membutuhkan kehadiran ketua tim gugus kabupaten atau ketua atau saudara bupati. Tetapi ternyata perkembangannya rapat sudah dimulai dari dari setengah 12 jam 11.30 dan hampir berakhir pada jam 18.00. Kita sudah hampir closing untuk mengambil keputusan. Tiba-tiba muncul pertanyaan kenapa bupati tidak hadir atau ketua tim gugus tugas. Itu yang menjadi pertanyaan kita. Kalau teman-teman betul-betul serius dan konsisten mempertanyakan ketua gugus atau mempertanyakan bupati, seyogianya dipertanyakan pada saat kita membuka rapat pada tanggal 30 bersama pimpinan DPRD, pimpinan fraksi dan tim gugus kabupaten. Di bagian lain perlu saya juga meluruskan bahwa ada permintaan untuk interpelasi. Saya harus menyampaikan bahwa saya bukan juga pimpinan yang sontoloyo. Saya juga pimpinan yang tidak goblok-goblok amat. Saya memahami sesungguhnya kenapa saya tidak memblow up apa yang di-stressing oleh anggota DPR terkait dengan interpelasi. Karena saya memahami interpelasi ini ada dasarnya. Interpelasi ini kan kita meminta keterangan bupati. Menurut saya, belum ada kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena belum ada kebijakan itu mengakibatkan saya tidak mungkin memblow up apa yang menjadi semangat teman-teman untuk harus ada interpelasi. Saya menekankan bahwa ketika interpelasi itu digulirkan, hanya 1-2 fraksi yang bersuara. Tetapi hampir pasti 6 fraksi tidak bersuara soal dukungan interpelasi. Hemat saya teman-teman juga memahami makna dan dasar daripada interpelasi itu sendiri. Itu yang harus saya luruskan dengan catatan kami tidak mencari pembenaran. Kami tidak membenturkan kami dengan anggota yang lain. Tetapi saya harus meluruskan demi kewibawaan lembaga DPRD yang terhormat. Supaya rakyat juga tahu bahwa jangan sampai ada yang bilang dia yang kerja, dia yang menjadi pahlawan dan partai lain atau anggota DPR lain tidak bekerja dan itu bukan pahlawan. Kita semua pahlawan bagi rakyat. Kita semua berjuang bagi rakyat. Kita mati juga untuk rakyat. Karena itu saya tegaskan sekali lagi 17 anggota DPR itu semua bicara dengan suara yang lantang dan besar supaya pemerintah daerah tim gugus Kabupaten Maluku Tengah bisa memperbaiki hal-hal mana yang menurut DPR
ada yang kurang di desa maupun di kecamatan. Sekian, terima kasih.